jadi yang menyebab nikah BMN tu. Jadi na leboh hai yang hanjit BMN. Jadi Nabi bersabda, salasun hunna jaddun wa hazlahunna jaddun. Ada 3 kalau serius itu jatuh hukumnya, dan kalau main-main juga jatuh hukumnya. Betul? Jadi Nabi berkata ada 3 yang munyo digitanya serius, hukum jih jatuh, hukum jih terjadi. Wa hazlahunna jaddun, tapi munyo mayang-mayang maka juga hukum jih jatuh. Mayang-mayang mentang digitanya puput jatuh hukum, apalagi yang serius baru pasti jatuh tu. Pak contoh yang pertama an-nikah. Nikahnya BMN tu. Menyo nikah BMN dalam akad tetap sah nikah ni. Mesti katanya BMN nah kan. Nangon katanya original. BMN lah main ibu-ibu bapak-bapakan nah. Kan na akad maka na wali. Macam adanya BMN sekedar untuk mayang macam. Tapi menyokal lagi ya, ada walinya, ada saksinya, maka hukum nikah itu tetap jatuh. Yang kedua adalah wattalaku, talak BMN tu. Menyokal mengkawin tu. Yang dalam kawinnya BMN kitanya dengan bahasa tadi. Menyo ditanya serius ataupun main-main atau mayang baurina utanya dengan bahasa tala, tetap talaknya jatuh. Dan terakhir waraja'atu, yaitu raja'ah, rujuk. Rujuk itu juga jangan main-main. Kalau main-main saja jatuh, apalagi yang serius lebih jatuh. Maka perhatikan baik-baik. Dalam pembahasan danya malamnya adalah tentang kasus tidra urung inang kalau berkahwin. Tapi di wali phone ideh di rumah, wali asli bantru haba sah nikah atau mana? Lu beri contoh. Muthulun tuan na anu inang kah? Jadi kalau wakilah lah lun kepada tidra wali, itu contoh so nakumulana adik lun lah wali. Betulan lun tuan sibuk mungkin lun jak ke dia Mesir ke mana contoh. Maka waktu lun jak Mesir yan kebetulan acara nikah ka tamong dalam roha lun maton di Mesir hanya dua, maka lu wakalah lah kepada adik lun tuan. Ka mana jadi atau contoh je ilun tuan hana lum pahami ternyata anak ilun tuannya kerap mengkawin, kena mengkawin, ya kan? Tiba-tiba ke anak ilun tuan kamu mengkawin dengan wali yang sah lagi adik ilun. Pertanyaannya adalah kan haba kena mengkawin anak ilun yan kan hana teruk wak tu. Ya kan? Kan nak teruk walau habang kahwinnya. Tapi anak idanya kalau mengkawin dengan wali yang sah seperti adik idanya, ayah idanya, kakek idanya. Yang kita hukum. Kan? Menyakamenan kasus tungku sahha alal aujahi, maka sahlah menurut pendapat yang aujah. Aujahnya pendapat sebagian ulama. Ya, karena kamu faham kasus ini kamu faham, jawabannya juga kamu faham kan? Ya, ada apa pakai nyole ya? Nah, tapi berbeda menurut pendapat Imam Al-Baghawi. Nathira ulama fikih, ya, berbeda pendapatnya wajar terjadi. Jadi andai kitanya musuh datanya mbak tira gure hukum lagi yang. Waktu datanya pegah gurenya hanjut musuh. Dia tanya mbak gureh lain, pegah lagi gureh lain, hukum lagi jut. Dia khilafiyah ulamanya pastina. Baik itu waktu dia dengar alah berarti gurehnya hanya ilmu. Hanya sesat. Baik mana? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Baiklah bahasa Indonesia ajalah. Jadi jamaah dirahmati Allah, ya, baik jamaah online, jamaah gaib dengan jamaah ghairu gaib. Ghairu gaib berarti hanya gaib nyata, transparan. Jadi malam ini kita membahas kasus
Ya, berkenaan tentang seorang perempuan yang sudah dinikahkan tapi izin kepada walinya belum sampai. Belum sampai izinnya. Itu bagaimana, sah nggak nikahnya? Sah nikahnya. Bagaimana kasusnya? Karena bahasa Indonesia ada ulang-ulang kasus. Ya, kasusnya anak kita kan mau nikah, tiba-tiba sudah kita baru terima, udah dah nikah anak kita. Jadi istri kita tanya, bang, tuh anak udah nikah tuh, memang ada kabar sama bang? Nggak ada. Tanya sama istri, nggak ada. Nah, itu kasus seperti ini oleh para alim ulama itu sah nikahnya. Tapi kan nggak ada izin dari saya. Ini bukan masalah izin sekarang. Masalah 3 hukum yang tidak boleh main-main tetap jatuh. Ulang itu. Ada 3 hukum kata Nabi yang kalau main-main dia tetap jatuh. Apa itu hukumnya? Talak, nikah, rujuk, itu jatuh hukum. Jadi jangan main-main dengan hukum itu. Kalau main-main bahaya itu. Tapi saya bercanda nunggu, nggak ada lagi bercanda, itu udah serius. Ya, khilaf nunggu, lebih khilaf nggak boleh. Ya, gitu tak boleh ya. Itu sah ya, sah menurut hukum. Nah, oleh imam yang lain seperti Imam Al-Baghawi bahwa yang demikian itu tidak sah hukumnya, ya kan? Nggak sah hukumnya. Ini kan berbeda pendapat kan? Berbeda pendapat ulama. Lau zawwajjaha waliyuha wa kanat qad adhanat wa lam yablughul idzin lam yasihhu. Begitulah pendapat Imam Baghawi. Kalau anak nikah lalu dia dinikahkan oleh wali lain, wali yang sah, adik kita, siapa lagi wali yang sah? Wali yang sahnya kau tahu siapa? Kita, ya kan? Kita yang punya anak nih, ini punya anak perempuan kan, kita wali yang sahnya. Kalau nggak ada kita, adik kandung. Kalau nggak ada abang kandung. Kalau nggak ada ayah dulu. Kalau nggak ada ayah, kakek. Kalau nggak ada kakek baru saudara kan kandung. Itu boleh. Ya, itu wali yang sah. Nah, berarti kalau begitu boleh mengambil pendapat Imam Baghawi, boleh mengambil pendapat ulama kebanyakan. Andai nanti ada kasus terjadi di kampung, di suatu daerah, menikahlah seseorang perempuan, lalu ditelepon, bang, itu anak abang dah menikah tu, abang nggak tahu? Wah, saya nggak tahu. Maka boleh ambil hukum. Kalau begitu saya nyatakan hukum nikah itu tidak sah. Orang tanya, bukannya dalam i'anah itu sah? Oh ya, itu pendapat kebanyakan ulama, tapi saya ambil pendapat Imam Al-Baghawi. Gitu ya. Itu caranya. Fikih itu, belajar fikih ini banyak kali khilafiyah. Yang tak banyak khilafiyah tetap ilmu tauhid. Semua satu arah kepada Allah. Ya benar. Cuma kita temu buat anak pakai otak Aceh, anak cantik kan. Ya, dia benar 2 krek lekrak. Dari mana itu yang pakai, yang minta bahasa Indonesia? Dari Jakarta. Oh, Manado. Selamat datang dari Manado. Duduk, kita ngaji sama-sama. Ya, in kana al-idhnu sabiqan ala halati tazwiji, ya, jikalah ternyata izinnya itu telah lalu sampai atas keadaan kawin seorang anaknya. Final ibrata fil uqudi, karena bahwasanya ibarat demikian itu dalam akad, karena sebab terjadinya akad, bukan karena sebab la bima fi dhannil mukallafi, bukan karena sebab terjadi dugaan si mukallaf. Dugaan apa maksud? Hati, perasaan. Tengku kan anak Tengku sudah nikah itu, memang Tengku nggak tahu. Wah, saya nggak tahu, nggak sah. Orang tanya, kenapa kamu bilang nggak sah? Saya nggak suka, saya benci sama dia. Ini bukan nggak sah karena perasaan Anda, bang, tapi ini hukum Allah. Nah, gitu maksudnya. Sah nikah atau tidak itu pada kenyataan akadnya, bukan perasaan orang lah. Nah, itu maksudnya. Jadi hukumnya baik perasaan, hukum dengan aturan Allah. Dengan aturan Allah mainnya, bukan perasaan. Ya. Dalam nikah ya, nikah. Yang lain boleh pakai perasaan. Misal contoh apa?
Saya nggak maulah berimam sama abang itu. Kenapa? Kurang ganteng, contoh. Contoh kurang ganteng ya. Nah, boleh nggak berimam sama orang yang kita benci? Hukumnya makruh berimam kepada yang kita benci. Makruh. Cuman bencinya ada dasar. Jangan benci gara-gara utang 20.000 nggak bayar. Ada benci itu. Nah, janganlah kayak gitu juga ya. Nah, benci ini begini. Dia itu kita suruh ajak sholat nggak mau sholat. Ya, suruh ngajak sama dia nggak mau. Nah, itu ya. Walaupun dasarnya dalam tasawuf benci tak boleh. Sudah ya? Sudah. Wasahan nikahu, dan sahlah nikah bimasturai adalatin, dengan dua wali ya, dengan dua saksi yang mastur. Ya. Dua saksi yang mastur serta adil. Mastur itu apa? Terjaga dari fasik. Ya, ayo kita ulang pengajian yang kemarin. Pengajian kemarin itu apa pembahasannya? Tentang seorang wali yang adil. Terus saksi juga adil. Terus apa maknanya pembahasan kita yang kemarin? Saksi itu harus adil, kalau nggak adil nggak sah nikah. Jadi orang tanya apa makna adil? Nah gitu. Orang tanya adil itu apa maknanya? Adil itu dia tidak melazimkan dirinya berbuat dosa. Tahu melazimkan diri? Kayak misalnya orang, saya setiap Senin selalu buat dosa. Pokoknya saya setiap Senin pagi habis ngopi wajib buat dosa. Kalau nggak buat dosa nggak enak badan. Misal contoh gitu. Itu yang begitu tuh walau dosa kecil hukumnya tidak sah menjadi saksi atau wali. Bukan orang yang berbuat dosa nggak boleh jadi wali atau saksi. Semua orang kan pernah berbuat dosa kan, selama tidak berbuat dosa besar. Kalau ada orang berbuat dosa kecil nggak sengaja sekali misalnya, sekali itu nggak sengaja, bukan disengaja, maka itu tak mengapa. Dosa kecil ya, dosa kecil, dosa besar tak boleh. Tapi kalau dosa kecil diperbuat rutin, setiap Senin sore habis asar dia buat dosa kecil, hari Selasa pagi lah kalau bisa habis ngopi buat dosa kecil, habis itu Rabu biasanya buat dosa habis zuhur. Jadi pokok jadwal perbuatan dosa dalam minggu sekali. Itu kalau begitu nggak sah jadi wali, nggak sah. Nanti orang main chip itu. Yang itu sampai jamaah online jangan main chip itu. Kalau ada orang yang main chip, ya rutin dia main chip itu nggak bisa jadi saksi, nggak bisa jadi wali. Kalau imam sembahyang bisa saja. Kalau nikah tak bisa karena nikah ini sakral. Main chip lanjut ya. Hukum main chip itu hukumnya tidak boleh. Kenapa tak boleh? Karena pertama, walau tak main pakai duit, tapi dia mengajarkan kita untuk mengarah main pakai duit. Apa ada orang main chip nggak pakai duit? Tengku saya main chip aja lah. Paling ya 2 minggu dia nggak pakai duit. Lihat temannya, enak juga ya. Udahlah ikut juga lah. Urang jamun awal main catunya dianggap hanagot. Ya, hanagot. Tapi untuk orangnya kaji lah teman dia. Kaji teman dia. Ya, main catu yang awal aja. Arab Saudi masih haram. Haram lah, Arab Saudi haram. Tapi kalau sudah sekarang gamenya brutal, udah mengarah kepada judi semua, kayaknya sudahlah boleh dulu main catur itu. Udah boleh main catur lagi. Kalau dulu nggak boleh main catur, haram ya, syatranji namanya. Tapi kalau sekarang kalau udah orang main, kalau nggak main catur, latah aja tangannya, entah apa dilihat sama dia, lebih main catur kan? Ya. Karena sekarang dunia ini hanya pada ujung jarimu. Kau ingin sukses, tinggal tekan saja. Ingin rugi, tinggal tekan. Ingin kaya, tinggal tekan. Ingin miskin, tinggal tekan. Ingin cari orang untuk kawin, tinggal tekan aja. Semua di ujung jari. Jadi hati-hati. Penentuan dunia ini untuk kita pada ujung jari. Kalau ujung jari ini bagus, ya baguslah dia. Ya udah kakak kan. Nah, jadi kalau seorang saksi itu itu saksi itu harus 2 orang yang mastur. Mastur itu yang terjaga.
nggak buat dosa secara rutin. Kalau orang buat dosa Tengku jadi wali boleh? Boleh, tak apa. Memang ada manusia yang di dunia ini yang nggak buat dosa. Ada, tapi yang dimaksud di sini yang terjaga daripada dosa yang dilazimkan diri untuk berbuat. Hari Senin harus main ini, judi. Hari Selasa harus mukul orang. Hari Rabu harus nongkrongin, lihat orang mandi. Gitu, itu nggak boleh itu. Gitu ya. Itu jangan jadi. Jangan gitu, nggak sah. Jadi kata saksi, kata wali, apa urusan kamu nikah anak saya? Nikahkanlah anak kamu itu. Ini bukan hukum kami, hukum Allah. Kalau udah dinikahkan dia sudah, saya nikahkan anakku kepadamu dan padahal dia orang yang bukan mastur, maka anaknya dengan suaminya itu berzinalah terus. Dan anaknya anak bukan sah secara hukum Islam. Jadi BMN dikitanya dengan hukum Allah. Kaleh. Jadi wahuma man la ya'rif lahuma mufsiqun kama nassa alaihi. Dan adapun keduanya, siapa keduanya itu? Kedua yang saksi adil tadi itu. Apa dia? Mereka maksudnya apa itu? Tidak diketahui dia berbuat dosa atau dosa kecil atau dosa dosa. Orang yang terjaga. Kayak misalnya orang pakai peci, pakai sarung. Siapa yang tahu dia berbuat dosa? Kan nggak tahu. Itu orang mas tuh. Nah, gitu. Yang gitu sah nggak jadi nikah? Sah nggak nikah? Sah. Contoh. Ada orang setiap hari pakai peci, sarung pakai. Habis itu baju keagamaan dia pakai, kemana-mana dia pakai. Ya. Tapi dia berbuat dosa. Orang kampung nggak tahu dia berbuat dosa. Yang tahu dia orang alim. Jadilah saksi dia. Jadilah dia saksi nikah. Apa sah hukumnya? Ya. Gimana? Mufhum kasus? Kasusnya paham kan? Ya, harus paham nih kasusnya nih. Ulang. Ya, kalau nampaklah orang saksi, ini contoh. Tertampaklah di depan mata saksinya itu berbuat dosa, maka dia kan nggak sah jadi saksi. Tapi ini kejadiannya dia tak tampak. Kita nggak tahu dia berbuat dosa atau enggak. Ternyata berbuatlah dia dosa. Kita tidak tahu. Akhirnya dia jadi saksi nih nikah. Hukumnya sah nggak nikahnya itu? Ya, gitu. Kalau begitu kejadiannya, maka sahlah nikahnya itu. Ya, faham kan? Menyona saksi Tengku dah depu saksinya yang pembuat dosa, nyambe terpujud gonya menjadi seorang saksi. Tapi hari ini kan orang nggak tahu, banyak yang berpeci, banyak yang bersorban, banyak yang ini, tapi ternyata dia berbuat dosa. Jadilah dia itu saksi nikah. Maka dalam Islam itu sah hukumnya. Selama kita tidak tahu. Kaleh. Wa batala satru bitajrihin adlin. Dan batallah nikah atau batallah si satir tadi, mastur tadi, ya, bitajrihin itu artinya penilaian orang adlin yang adil. Nih, peci pakai, baju koko pakai, sorban dia pakai, sarung dia pakai. Semua orang kampung tahu dia orang alim, orang saleh, tapi nggak tahu ternyata dia berbuat dosa. Jadilah dia saksi, maka sah nikahnya. Nah, kasusnya begini, lain lagi dengan kasusnya. Apa itu kasusnya? Datang orang, dia bilang sama kita, kalian tahu nggak itu si Tengku itu, ya, yang pakai surban mana-mana itu, saya setiap hari saya lihat dia main chip. Ya, dia main judi.
main judi dia. Oh, yang benar, iya. Jadi gimana juga nih mau nikah nih? Ah, kalau udah begitu kasusnya, kita boleh percaya atau tidak? Boleh percaya kalau yang cerita itu orang yang adil, yang sholatnya nggak putus, yang ngajinya ada, yang nggak berbuat maksiat lah. Tapi punya 3-4 beda dengar. Nah, kabeh berbuat satu marangai no. Ngetah ya. Orang kalau buat fasik lalu dia menceritakan kefasikan orang, itu jangan percaya dulu. Seorang fasik menceritakan kefasikan orang lain, nah itu jangan didengar. Jangan dengar. Tapi kalau orang percaya dia bilang, iya saya wallahi billahi saya duduk samping dia nggak tahu saya. Main chip dia. Main chip dia. Tapi kan dia pakai sarung. Iya, waduh, kamu nggak lihat tuh dalam sarungnya itu uang semua itu main judi. Musuh menang kan? Musuh menang. Kalau udah begitu kejadiannya, maka yang seperti itu tidak sah jadi saksi. Tapi menyohan ada tepu lagi bunuh, kan kita nggak tahu nih, nggak tahu. Kita tanya sama warga, kamu tahu nggak dia? Enggak, dia orang baik nggak? Iya baik, dia memang orangnya. Tanya lagi sama warga lain, gimana dia itu? Baik juga dia itu orangnya. Saya setiap hari ditraktir kopi. Cuma ini bukan masalah kopi. Maksudnya saya tanya dia baik nggak di sisi Allah? Insya Allah baik. Itu sah nikahnya. Kalau udah jadi saksi. Ya, kau faham kan? Kau hukum kan? Jadi yang bab lagi yang aku harus kita pahami lebih jelas. Karena tengok tanya pasti kita besok pasti ada anak perempuan yang harus kita nikahkan. Kalau nggak paham ilmu, terjerumuslah anak ke dalam nikah yang tidak sah. Maka dalam Islam nikah tidak sah disebut juga dengan zina. Auzubillah min dzalik. Wa idza tabal fasiqu lam yaltahiq bil masturi. Apabila dia bertaubat, orang fasik, apabila bertaubatlah orang fasik itu, lam yaltahiq, niscaya tidaklah bisa disamakan bil masturi dengan orang mastur. Ini orang fasik. Ini orang fasik. Ini orang mastur. Mastur mufhum kan? Mastur, ulang dulu. Saya ulang lagi. Mastur itu artinya orang yang berbuat dosa tapi tak tahu. Seseorang yang berbuat dosa tapi orang-orang tidak tahu. Baik itu apa? Itu mastur namanya. Mastur dalam fikih, mastur dalam tasawuf lain lagi nanti artinya. Itu dia. Kalau sudah. Ini fasik, ini mastur. Sesungguhnya dua-duanya fasik. Ini fasik, ini fasik. Tapi yang fasik ini mastur terjaga, yang ini tidak terjaga. Nah, masalahnya dia ini kan punya anak, mau menikahkan anaknya, ingin kali dia jadi wali. Lalu dia taubat kepada Allah yang fasik ini. Apakah bisa disamakan orang ini dengan mastur tadi? Mastur. Ingat. Mastur apa arti benar? Dia berbuat dosa tapi orang tidak tahu, itu mastur. Dia fasik. Mudah ini sama-sama fasik. Ini fasik. Ini fasik. Bedanya mana? Yang fasik ini dia dinampakkan kefasikannya kepada orang lain. Ini enggak. Sudah. Kalau ini jadi saksi, sah nikahnya kalau orang nggak tahu. Kalau ini jadi saksi, orang tahu, ini nggak sah nikahnya. Nah, sekarang ini. Dia fasik, tapi ingin bertaubat kepada Allah. Sudah bertaubat, apakah sama dia statusnya dengan mastur tadi? Nggak sama juga. Kok nggak sama dengku? Iyalah beda. Kalau dia kan menyembunyikan dosanya. Kalau ini tidak, nggak sama walaupun taubat. Oke, pertanyaan saya yang lain begini dengku. Bolehkah yang fasik bertaubat tadi jadi wali? Bertaubat dia? Ya? Gimana itu? Kita baca lagi di depan ada. Wa yusannu istitabatul masturi. Dan sunnah disuruh taubat orang-orang mastur tadi. Orang-orang mastur tadi suruh taubat. Ini yang tadi ini, yang ini nih. Ini sunnah suruh taubat. Kalau ini yang bertaubat, maka dia tidak sama seperti mastur. Kalau mastur bertaubat, maka dia naik ke atas dan bisa jadi saksi.
walaupun dia diketahui oleh orang berbuat dosa. Gimana? Ulang loh. Gimana jamaah online? Ulang lagi. Nafum. Lu pakai contoh apa? Ni saya nih. Ni saya kan mastur nih. Saya mastur, ya kan? Tiga orang lah biar enak. Ini si Ahmad, ini si Muhammad, ini si Mustafa. 3 orang. Yang 3 orang ini semua fasik. 3 orang ini semua fasik. Yang pertama, fasiknya itu mastur terjaga. Yang kedua, fasiknya nyata. Yang ketiga, dia fasik ingin bertaubat. Sekarang pertanyaan besarnya, di antara 3 ini yang sah jadi saksi nikah yang mana? Yang pastur. Ulang ya, jadi saya ulang ya. Ini semua orang fasik ini. Ini fasik. Fasik itu apa artinya? Yang berbuat dosa. Ini fasik, tapi dia mastur, terjaga. Dia jaga dosanya, orang nggak tahu. Yang ketiga, masturnya nyata, jelas-jelas, main chip depan orang, bangga lagi waktu dapat 20B. Itu gol lagi. Yang ketiga, dia fasik juga, semua fasik, tapi dia ingin bertaubat. Yang sah menjadi saksi nikah, yang ini saksi nikah. Pembahasan kita saksi nih, bukan wali nih. Pembahasan kita malam ini saksi. Wali nanti lain bab tuh. Saksi sekarang bukan wali. Nah, ini sah. Yang ini nggak sah. Yang ini nggak sah. Saksi ya, bukan wali ya. Saksi, wali lain bab tuh. Ini dia. Sudah. Kalau ini bertaubat, bagaimana dia bertaubat? Juga tidak sama seperti mastur, tidak sah dia. Jadi saksi. Lain hal wali itu. Kalau wali lain perkara kan. Yang ini gimana? Kalau yang ini, kalau nyata memang dia berbuat dosa, tapi dia mastur, maka sunnah disuruh taubat. Ya. Dia dulu itu mastur, orang tak tahu, orang berbuat dosa, dia berbuat dosa, orang nggak tahu. Tapi ada datang orang adil kayak tadi itu. Orang adil, seorang yang adil, Tengku Imam, dia datang, dia bilang, kamu tahu nggak si Tengku Ahmad itu? Yang mana? Yang pakai sorban selalu tuh, mastur, misalnya mastur. Itu dia itu. Kenapa memang? Kata Tengku Imam, wah dia itu pernah saya lihat dia main chip. Ya, main chip. Orang tahu. Nah, tapi orang-orang walau sudah tahu dia itu buat dosa, dia sembunyikan, orang mau dia jadi saksi. Kalau begitu solusi hukumnya suruh dia taubat. Yang fasik tadi yang ingin taubat nggak bisa jadi saksi. Yang mastur kalau dia bertaubat bisa jadi saksi. Jadi mastur terbagi 2 lagi. Ada mastur yang orang tak tahu dia berbuat dosa lalu jadi saksi, sah nikahnya. Ada orang yang dia tahu berbuat dosa tapi ingin jadi saksi, maka solusinya suruh dia bertobat. Baru bisa jadi saksi. Khusus mastur. Ya. Kare. Nah, gimana jamaah online? Paham atau enggak? Coba tanya dulu, paham atau enggak? Nanti tanya jawabnya. Coba tanya. Tengku paham. Jangan tanya Tengku, saya dari Tengku ngaji dari awal enggak paham. Itu lama lagi nanti. Gimana? Yang online. Gimana? Nafum. Ulang dah. Gimana? Agaknya bab nikahnya bab mainnya. Karena tanya tengok nana, engko dedi nana hilang. Lo nana hilang. Selamat. Agaknya ada dia. Kalau kita alhamdulillah udah nikah, anak-anak nanti kalau paham gimana? Kebetulan saksi kita nyo, ya, kan? Ya. Gimana? Ulang atau enggak? Ya, aku. Ya, saya ulang lagi ya. Ni tanya apa? Tanya, dia mufum tu gimana jawab. Ulang ya. Ini 3 orang fasik ya. Jamaah online coba dengar baik. Ini 3 orang fasik. Ini orang fasik ni, 3 orang. Semua fasik lah. Bedanya status saja. Yang tadi fasiknya tersembunyi, yang ini fasiknya nyata, yang ini fasiknya ingin bertaubat. Dalam hal kesaksian nikah, 2 orang ini nggak sah jadi saksi, 1 orang ini sah, mastur. Nah, udah selesai sebenarnya, hukum itu udah selesai. Sekarang fokus lagi ke masturnya saja, orang ini nggak usah lagi, ini nggak sah nih. Yang ini. Nah, mastur ini terbagi lagi statusnya ada 2.
dalam hal persaksian nikah. Ya, terbagi lagi dua. Yang pertama, masturnya itu memang orang tak tahu dia itu betul-betul buat dosa. Jadi saksi maka sah nikah. Yang kedua, orang sudah tahu dia mastur enggak? Orang sudah tahu. Tapi orang ingin jadikan dia wali juga, saksi. Tengku saya nggak mulai ada saksi lain, saya tukar sama tengku itu. Tapi kan dia berbuat dosa. Nah, gimana caranya itu? Solusi hukumnya suruh si mastur ini berbuat taubat, baru sah jadi saksi. Kalau yang tadi yang ingin taubat nggak sah jadi saksi. Fokus malam ini tentang saksi. Karena kalau nikah itu kan wajib wali, wajib ada wali, wajib ada saksi. Ini nggak boleh terpisah ini dua. Kalau ini terpisah tuh nggak sah nikah. Tapi di antara ini yang lebih diketatkan oleh ulama tentang hukum ini adalah si saksinya. Karena wali ini bisa pindah, tunggu. Wali ini bisa pindah, hanjit ayah, abang, hanjit abang, paman, bisa pindah. Kalau saksi bukan nggak bisa pindah-pindah. Saksi itu fokus kepada keilmuannya, kefasikannya, iya atau tidak ada. Hanjit mutu contoh menurut dia saudara mendu, saudara kandung mendu. Saya nggak bisa hadir, saya suruh Bayadi untuk jadi wali nikah anak. Itu kalau wali bisa-bisa saja. Wali bisa-bisa saja selama dia tidak fasik. Tapi kalau misalnya saksi wajib alim. Nah, ini dia bedanya situ. Ya, sudah. Dah waktu isya sudah. Nah, sampailah situ dulu. Ya. Tanyaan dia. Pertanyaan dia tak, dia gimana cara aman? Jadi yang fasik tadi udah tobat 1 tahun yang lalu. Ya. Dan kemudian ke tahun depan dia jadi ke saksi boleh. Siapa tuh si? Dia digolongkan ke masuri dia. Kalau dah Jadi dia udah tobat 1 tahun yang lalu. ya, kalau dia digolong masuri dia. dia kalau dia sudah bertaubat lalu dia nggak lagi berbuat dosa, orang-orang sudah tahu dia udah malim, ya udah pakai peci, kumis sudah dia dipotong, jenggotnya panjangin, nah misal contoh gitu kan, maka statusnya kan berubah jadi mastur, walaupun setelah itu dia masih berbuat dosa. Kenapa sih orang fasik itu bertaubat nggak bisa jadi saksi? Kenapa? Karena keyakinan orang ketika dia sudah bertaubat itu belum pasti 100% orang yakin dia masih atau tidak berbuat dosa. Kalau orang mastur orang tak tahu sama sekali. Info kan? Ya benar Suci. Ya benar. Ya, lu tak pertanyaan nunggu kiban cara dia. Dari atas lah tunggu boh baik sayang urang kan dari atas. Tanya nak batai 10 minit. Assalamualaikum gore. Waalaikumsalam. Gore mendoakan lun ilmu yang lun simak get engko insyaallah ba. Deku marwi. Terima kasih tengku-tengku yang kalah na beri hadiah termasuk Tengku Maraceh, Tengku Tarmizi. Ya, Tengku kami dari Manado. Oh ya, sudah saya pakai bahasa Indonesia. Yang orang-orang Inggris boleh juga sini masuk. Pakai bahasa Inggris, cik anak buah. Tunai, welcome to my TikTok. Inshallah tonight we studied about nikah. Inshallah, if you want married but you not mana lah ya enggak benar bahasa Inggris dah mau juga dong. Tunggu QWERTY mau nasi urai tak apa. Ya, membaca ada. Lekemah nunggu malamnya akan terbatas kan. Membaca pertanyaan yang juga hadiah alhamdulillah. Ya, berarti kalau tidak restu ortu dah nikahnya kalau wali yang sah, itu sah nikahnya kalau tak ada restu. Itulah sebabnya ada istilah nikah siri. Nikah siri itu sah nikahnya. Kenapa siri? Karena disebut nikah sembunyi. Tidak terdata oleh negara. Itu nikah siri. Itu sah nikahnya. Iya. Iya. Nah, ada beberapa hal yang memang nikah siri itu sah, tapi itu di iyalah. Mana ijikan nikah siri itu fokus kepada sah atau tidaknya nikah. Setelah itu apa kasusnya terserah, itu kita bahas kan sah atau tidaknya. Tetap jatuh itu sah.
Karena nikah siri juga terjadi banyak kasus orang tidak direstui oleh orang tua, dia pun dah saling mencintai, di istri ceweknya sama ini udah selalu ini ya, selalu buat janji. Kalau kita tak ada udahlah kita mati aja, misalnya gitulah. Nah orang udah itulah maknanya kalau cinta sudah melekat, kayak kucing rasanya. Yang sah nikah kontrak. Nisah kontrak ya nasah. Nah, itu nggak boleh. Nikah kontrak itu zaman Nabi ada dulu tunggu. Tapi itu cukup masa Rasulullah aja. Setelah itu tak ada lagi. Lanjut ya. Saya baca singkat aja ya. Terima kasih hadiah-hadiahnya kepada para jemaah. Sehat selalu gure guys, insyaallah. Fumi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Tengku Rizki, kemudian Tengku MZ. Get mau nasi pak ngutar itu. Assalamualaikum. Abi kiban menyo tapegah bak gop dan nyo hana perumoh gelam tamu kawin padahal kala. Oh benar. Oh mana perunoh tak ilmiah na. Menyo di kitanya tapegah bak gop gelam kawin, kemudian kitanya kala dan rencana tamu kawin dalam 3 waktu yang sah nikahnya. Jadi sah nikah hana urusan dengan kalau kawin puhana. Menyona syarat terpenuhi, wali ada, saksi ada, nikah tetap jatuh. Oke, jangan main-main dengan nikah itu. Nikah kalau main-main jatuh juga. Terima kasih Toko Helmi. Nyan urusan jih dengan Allah tentang bohong jih yang kita nyoba bahas. Ini kena akad lo. Kau maksudnya ada banyak orang kan yang sudah tolong tahu ya. Maksudnya izin bukan dina. Main nol je bang, sudah tolong aja mengenal kawinnya. Sebenarnya hanya yang kakak pengut gop ya. Aja. Kalau telak enggak jatuh kan? Ya. Telak jatuh. Telak enggak jatuh dia. Assalamualaikum ya, lu nak tanya masalah nikah. Je lu tanya laju Tengku Saida. Tanya laju Tengku kah? Abi umpama kiban tu. Kemudian sehat selalu insyaallah. Kalau ada kasus begini ya, seorang anak dinikahi oleh ayah di luar nikah. Seorang anak dinikahi oleh ayah di luar nikah. Coba di ini lagi ya, tanya lagi Pak Bella ya. Ada kasus seorang anak dinikahi dah di luar nikah. Nikahi ayah di luar. Kamu mang tu nak. Artinya dalam dia ya nikah Nikah kandung kan. Yang masuk je. Setroya nikah kandung. Oh, kalau memang sama anak kandung nikah. Di luar nikah. Makanya yang tadi Tanya lagi ya. Ketika sudah punya anak, ketahuan bahwa nikahnya tidak sah. Nah, apakah anak itu anak di luar nikah? Itu jawabannya tetap anak di luar nikah. Zina lah, karena tidak sah nikah. Gimana kasusnya kalau udah begitu? Nikah balik. Terus anak saya gimana? Itu tetap anak di luar nikah. Hati-hati kan? Jangan main sama hukum Allah. Yang nikah manik doang itu anak kandung. Sah lah. Sah. Itu apa namanya? Inset tu kau. Apa namanya itu? Inset itu yang acara TV gosip tu. Incest. Assalamualaikum Fitra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum baca bagah nak ubah karena hanya watek habis. Ita, nyopu ka Ita. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Tengku Wardah. Waalaikumsalam. Terima kasih hadiah-hadiah Tengku bah. Semoga tanya dalam sehat tapi Nabi Allah amin Tengku Tarmizi. Terima kasih hadiah dan memandu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Umar panjang tak 72 buah pesan tu. Tadi macam. Ya, jut. Kejadian daerah itu pada ketri lah. Tadi mana cerita ni? Tadi tiga kamu kau nganti dua urinau. Tadi kebetulan inangnya meninggal. Tadi mak tua mentah muda. Tadi tiga yang buat banu ni.
Iya. Adi wabana adi nyantuk ngamak tua, ngamak tua. Bunga pada. Nikah nah. Ana ada hekanu. Mana ni? Hanya lanjut. Zina ya. Ngamak tua macam muda. Kau muda. Ya, Kita yang muda, anak muda. Lanjut. Adanya dua ni nyantuk baru ngepau. Kerana cak tempulan ni. Hanya pegata awaknya hanya tinggal di kampung. Ya, ya. Oh, boleh. Yang pernyataan tadi. Pertanyaan. Yang kerja aku ni. Yang ke lanjut dah. Lanjut. Hukum ni. Lon tuan mengkawin dengan si kakak. Kalau mengkawin si kakak, kalau kakak meninggal, maka jid hanya mengkawin dengan si adik. Secara hukum yang sah. Yang hana sah mak tuan. Lon kalau mengkawin dengan si kakak, kakak ana dengan mak tuan ni hanya. Jak nom nikah apa? Kemudian Nyom pun nikah ngan urnya. Yo. Adanya di nyom ina ni meninggal. Ada wa di uragannya. Ada awak ada. Ada bunga ngamak tua. Ada awak. Kau tak berdua kak yang nak gambarnya. Saya Tak ada tunggu. awak. Nyom begini lah, walaupun kau mak tua ngino ni. Jadi punya diukir orang kau walaupun kau mak tua. Ibu Sayuti faham, Ibu Taufik faham ya. Assalamualaikum Nunggu. One Piece. InsyaAllah Alhamdulillah faham Nunggu. Faham Nunggu InsyaAllah Nunggu. Rahimah. Karung tina mak tua. Siap keren. InsyaAllah Alhamdulillah faham Nunggu. Fit. Kemudian Tengku, kalau dalam imam solat tiga itu siapa yang kita dahulukan untuk imam mulia? Gimana? Kalau dalam imam, kalau dalam imam solat, ya yang satu ini, yang mastur ini Tengku ya, Tengku Sayuti, yang mastur itu ya. Jadi saya jawab secara singkat aja Tengku ya, karena waktu kemudian kemat bersyukur Abi umpama jika ada seorang nikah siri lalu sudah berjalan beberapa bulan kemudian cerai kembali. Terus hukumnya gimana itu? Nikah siri sah-sah saja. Habis itu terjadi talak. Itu sah juga. Setelah mempunyai anak kemudian meninggalkan kembali istri yang dia nikahi siri tersebut. Setelah mempunyai anak kemudian meninggalkan kembali istri yang dia nikah siri tersebut. Nikah siri itu sah saja Tengku, tak apa. Nikmat bersyukur. Sah nikahnya. Cuman berbeda pendapat ulama. Nikah siri itu juga nikah yang gimana ke? Yang kalau sudah hampir terjadi perang dunia, ya, nikah siri. Perang dunia maksudnya pihak ini enggak setuju, pihak itu enggak setuju. Udahlah nikah aja daripada maksiat. Itu sah-sah saja. Leun simak biar ge insyaallah. Kemudian assalamualaikum Tengku, doa bacut supaya leun get insyaallah Tengku Tengku Hafiz. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Tengku Rizki. Daya Habia dipat, daya leun bilang kira Tengku. Kop beres Habia masa. Ya insyaallah leun je bahasa Inggeris cucu Tengku. Ya. Yang Tengku kawan chicken. Kawan chicken kamu Bruno. Wali nikah. Wali nikah dan saksi nikah. Sangat penting Abu ya. Ya, penting sekali itu. Nikah mut'ah tak boleh QWERTY. Nikah. Nikah siri kalau enggak pakai ayah perempuan bukan enggak sah. Ya, memang enggak sah Tengku. Tapi ada ulama mengatakan boleh nikah siri jika terjadi kasus yang enggak mungkin diselesaikan oleh pihak Lido baru, oleh pihak daerah baru, bertengkar. Bertengkar itu udahlah peranglah. Itu dah nikah siri aja lah. Kalau saya enggak setuju nikah siri, tapi ada pendapat ulama yang membolehkan. Dua follow TikTok ya kalau itu. Ya. Mendapat rencana ya, insyaallah. Ya, dan jika ada seorang nikah siri lalu mempunyai anak dan bagaimana dengan dia bagi hartanya, itu tetap sah hukum. Nikmat bersyukur nikah siri itu sah menurut sebagian ulama, tapi menurut sebagian ulama lain tidak sah. Boleh, selama ada pendapat ulama boleh. Assalamualaikum ya, nyo tak ucapkan cerai tapi saat kita lagi emosi itu
Gimana Abu Yahya? Itulah dia tadi. Tengku Hasan. Thalathun jaddun hunna jaddun wa hazlahunna jaddun. Ada 3 kata Nabi yang kalau serius jatuh, kalau main-main juga jatuh, termasuk talak. Hati-hati itu. Walaupun ada beberapa ulama kalau marah sekali jatuhkan talak sehingga hilang akal, maka talaknya tidak jatuh. Ufo bengih tak daya kepada urinong tapi hingga gaduh pikiran daya hilang kesadaran diri, talaknya tidak jatuh. Ada pendapat ulama gitu. Waalaikumsalam. Kabuh tengku bah. Laki mah hurik dat nyawate kabe. Truk kena oleh enteulah tanya tak begah-begah balam fokus tak duduk nah. Ya baik sampai sini saja. Insya-Allah malam lain kita lanjutkan kembali pengajian. Insya-Allah malam Selasa, malam besok ya. Malam besok kalau bisa gimana? Lu maghrib tabur ile baru tutorial atau gimana? Boleh dengan insya. Baik. Jadi malam besok kita ngaji ya. Malam besok jamaah online habis maghrib kita ngaji tafsir Sawi. Kebetulan kita belum habis lagi kisah tentang perjalanan Nabi Musa dan umatnya. InsyaAllah malam besok habis maghrib. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu